Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat ya. Perkenalkan, nama saya Siti Zulaika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil survei yang saya lakukan melalui Google Formulir. Tema survei yang saya ambil yakni menjaga kesehatan organ pernafasan. Namun, sebelum masuk ke hasil survei, saya akan memberitahu terlebih dahulu kepada teman-teman seberapa penting sih menjaga kesehatan organ pernafasan. Menjaga kesehatan organ pernafasan ini sangatlah penting bagi makhluk hidup. Apabila dalam organ pernafasan kita mengalami kerusakan, maka hal tersebut bisa berakibat fatal untuk makhluk hidup. Dengan begitu, sangatlah penting bagi kita menjaga organ pernafasan kita. Selanjutnya, kita masuk ke hasil survei yang saya lakukan menggunakan Google Formulir. Di dalam Google Formulir yang saya buat, saya memberikan dua bagian formulir. Formulir yang pertama berupa identitas dengan 2 poin, yakni usia dan status. Dan bagian formulir yang kedua berupa pertanyaan dengan jawaban yang singkat, yakni aktivitas apa saja yang sering Anda lakukan untuk menjaga kesehatan organ pernafasan Anda? Apakah Anda seorang perokok? Pertanyaan selanjutnya, sesering apa Anda dalam mengkonsumsi makanan cepat saji? Selanjutnya, apa yang Anda lakukan untuk menjaga kesehatan organ pernafasan Anda dalam keadaan pandemi ini? Dan yang terakhir, apakah Anda sudah mematuhi protokol kesehatan yang ada? Selanjutnya, kita masuk ke diagram usia di poin yang pertama. Dalam diagram tersebut menunjukkan bahwa hasil yang memiliki jumlah usia paling tinggi yakni usia 19 tahun. Mereka yang mengisi Google Formulir ini kebanyakan berusia 19 tahun. Dan selanjutnya kita masuk ke poin status. Sudah jelas pada diagram usia yang menunjukkan bahwa rata-rata yang paling tinggi yakni usia 19 tahun. Dan pada diagram status ini menunjukkan bahwa pengisi formulir sebagian besar adalah seorang mahasiswa dan sebagian kecil adalah para pekerja. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan dengan jawaban yang singkat. Aktivitas apa saja yang sering Anda lakukan untuk menjaga kesehatan organ pernafasan Anda? Dari diagram tersebut menunjukkan bahwa mereka sudah melakukan aktivitas yang menunjukkan bahwa mereka telah menjaga kesehatan organ pernafasan mereka. Dan pada diagram ini menunjukkan pula jika polling aktivitas yang paling banyak yakni mengonsumsi makanan yang bergizi. Dengan mencukupi gizi mereka, maka tidak mudah bagi tubuh mereka terkena penyakit. Masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Apakah Anda seorang perokok? Dari diagram tersebut menunjukkan bahwa sekitar 90% menjawab tidak, yang artinya mereka bukanlah seorang perokok, dan 10% diantaranya menjawab iya, yang artinya mereka adalah seorang perokok. Pertanyaan selanjutnya. Sesering apa Anda dalam mengkonsumsi makanan cepat saji? Dalam diagram tersebut menunjukkan bahwa 63% dari mereka mengkonsumsi makanan cepat saji 1 kali dalam seminggu. 30%-nya mengkonsumsi 3 kali dalam seminggu, 2%-nya mengkonsumsi hampir setiap hari, dan 0% dari mereka yang mengkonsumsi makanan cepat saji setiap hari. Selanjutnya, apa yang Anda lakukan untuk menjaga kesehatan organ pernafasan Anda dalam keadaan pandemi ini? Untuk pertanyaan yang satu ini, saya tidak menampilkan diagram karena ini adalah pertanyaan yang harus dijawab dengan singkat. Dan dari jawaban mereka, hasilnya adalah hampir sama dengan pertanyaan yang nomor
nomor 3, yakni berolahraga, beristirahat dengan cukup, mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan mungkin ada sedikit tambahan aktivitas yang harus dilakukan, yakni social distancing, menggunakan masker saat keluar rumah, menghindari polusi udara, dan memperbanyak minum air mineral. Dan selanjutnya masuk ke pertanyaan yang terakhir. Apakah Anda sudah mematuhi protokol kesehatan yang ada? Dalam diagram tersebut, mereka semua sudah mematuhi protokol kesehatan yang ada, yakni mencuci tangan, menggunakan masker, social distancing, menghindari kerumunan, dan lebih baik tinggal di rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak untuk keluar rumah. Kesimpulan yang saya dapat, jadi dari hasil survei yang saya lakukan, dapat kita lihat di usia yang terbilang masih belia, mereka sudah bisa menentukan mana hal yang baik untuk dilakukan dan mana hal yang buruk untuk dilakukan. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Dan apabila ada salah, saya dalam berucap, saya mohon maaf, dan untuk teman-teman semua selalu jaga kesehatan. Salam sehat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.